Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi yang penuh berkah ini, pagi yang sangat penuh dengan keimanan dan kebaikan serta keberkahan. Kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk duduk kembali dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di sini menjadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi panduan dan cahaya dalam kehidupan kita. Salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang 200 dan jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini pertanyaan yang ke-144, yaitu dalil tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal penciptaan kita. Sebagaimana ya, ini pembahasan lanjutan dari dalil ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa azali, kemudian dalil ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjanjian kita di alam rahim, dan dalil ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat awal penciptaan kita ya di alam rahim. Muallif kitab menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surat An-Najm, huwa a'lamu bikum, dialah Allah yang maha tahu dengan kalian. Idh ansha'akum minal ard, dan telah menciptakan kalian dari tanah. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Di saat kalian janin, ya, menjadi janin, berupa janin di rahim atau di perut ibu kalian, maka fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci, jangan kalian sucikan diri kalian. Dialah Allah yang maha tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ayat ini menjelaskan bahawa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berupa ya, ajinnah, janin di dalam rahim ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui dan telah mengambil di antara ya sumpah atau ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna ahadakum, ya, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la yujma khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfah, maka dikumpulkanlah, diciptakanlah kalian di perut ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah. Arba'ina yawman nutfah, ini ada hadis yang menunjukkan tentang ya proses penciptaan kita. Thumma yakunu alaqah mithlu dhalik,
Kemudian setelah itu ia menjadi segumpal darah 40 hari pula. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, kemudian berupa tulang seperti itu juga. 40 hari lamanya. Thumma yursalu ilaihi al-malak fa yanfakhu fihi ruh, kemudian diutus malaikat ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba' kalimat, dan diperintahkan 4 kalimat. Artinya di situ ditetapkan 4 ketentuan. Yuktabu rizquh, ditetapkan rezeki si fulan ini. Wa ajaluh, dan ajalnya dia ditetapkan berapa lama dia hidup. Wa amaluhu, dan ditetapkan amal. Asyahid di dalam hadis ini bahwa ketika kita menjadi di dalam rahim, ketika nutfah, itu sudah Allah tetapkan padanya ya amaluhu syaqiyun au sa'id, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang sengsara. 4 hal tadi coba kita lihat. Rizquhu, ya rezeki telah ditetapkan. Ajaluhu, ajal telah ditetapkan. Amaluhu, dan amal juga telah ditetapkan. Syaqiyun au sa'id, termasuk orang yang bahagia atau orang sengsara. Fawalladhi la ilaha illa fawalladhi la ilaha ghairuh, demi jiwaku kata Rasulullah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kalian ini yang beramal dalam kehidupannya dengan amal penduduk surga, penghuni surga. Tidak ada jarak antara dia dengan surga seakan satu hasta jaraknya. Coba lihat, artinya hari-hari itu dengan ibadah saja, kebaikan. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian ketentuan telah mendahuluinya. Fayamal bi amali ahli nar, kemudian dia mengerjakan perbuatan ahli nar. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar, begitupun ada orang di antara kalian yang berbuat dengan amal penduduk neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian ia ketentuan telah mendahuluinya. Fayamal bi amalil ahli jannah fayadkhuluha, kemudian di akhirnya dia mengerjakan amal penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalamnya. Hadis muttafaqun alaih. 2 sisi gambaran bagaimana orang yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita tidak boleh ujub dalam setiap amal yang kita lakukan ini. Kita harus mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas taufik ini, atas nikmat ini. Kita tidak boleh berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyebutkan ada orang yang Masya Allah perjalanannya itu dia amalnya amal ahlul jannah, ya semua perintah Allah dilakukan, tapi subhanallah ya fayasbiqu alaihi alkitab, di akhir daripada perjalanan dia mengerjakan perbuatan ahlun nar fayadkhuluha, dia masuk. Maka jangan pernah kita ujub dengan apa yang sudah kita lakukan, dan jangan pernah kita rendahkan, kita hinakan. Sudah kita pastikan seseorang kalau dia melakukan dosa dalam awal perjalanan hidup, dia menjadi ahli nar. Tak boleh. Karena hidayah dan segala ketentuan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam kebaikan, ketaatan, maka minta kepada Allah istiqamah. Kalau ada saudara kita, sahabat kita, orang terdekat dengan kita masih berada pada jalan yang belum baik, masih berada pada jalan yang tidak baik, yang jalan yang dimurka Allah, doakan dia, dakwahkan, sampaikan kebenaran, ajarkan kebaikan, kemudian doakan agar Allah berikan petunjuk kepadanya. Kita tidak bisa memastikan orang dalam kehidupan ini akan husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak bisa. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja kita, yang dituntut bagi kita meminta kepada Allah, Allah makhtim ajali bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah ajalku dengan penutupan yang baik, dengan kesudahan yang baik.
wala takhtim li bisu'il khatimah, ya Allah jangan engkau sudahi perkaraku, usiaku, amalku dengan perkara yang tidak baik atau dengan perkara yang buruk. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, tugas kita adalah menjalankan keyakinan apa yang sudah dijelaskan Allah dan Rasulnya, dan kita ya seperti mana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Sebelum dulu kami mengetahui hadis ini, kami belum seperti sekarang kami semangat dalam beramal. Jadi setelah Rasul menyampaikan hadis-hadis seperti ini kepada mereka, ada komentar di antara para sahabat bahwa dulu sebelum kami mengetahui hadis ini, ya, jika dibandingkan setelah mengetahui hadis ini, sungguh perbedaan amal kami ini adalah sangat besar. Kita menjemput kebaikan itu lebih semangat, melakukan amal saleh itu lebih kuat, karena kita berharap kepada Allah kita dalam keadaan husnul khatimah dari awal sampai ajal kita menjemput. Ini yang kita inginkan kaum muslimin, bukan malah sebaliknya kita harus berputus asa. Kalau demikian Ustaz, tidak perlu kita lagi beramal, ataupun kita sudah termasuk orang yang dalam barisan ahlun nar. Bukan ini sifat yang harus lahir dari seorang yang beriman, tapi dia harus menjemput kebaikan, harus semangat melakukan kebaikan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, ya lakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan kita putus asa, tapi lakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita, ya lakukan sesuatu yang berguna dunia dan akhirat kita. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Jangan kita lemah, jangan kita lemah. Dengan mendengarkan hadis ini rasanya tidak perlu kita lagi beramal, tak ada guna lagi kita melakukan kebaikan. Bukan itu yang diinginkan dari hadis ini. Ya, bukan berarti amal tidak bermanfaat, sangat bermanfaat. Bahkan Nabi katakan, ya, i'malu, beramallah kalian, kata Rasul, fa kullu syai'in muyassar lima khuliqalah, setiap sesuatu akan dimudahkan Allah. Orang yang meniti jalan menuju surga akan Allah mudahkan pula jalan itu. Orang yang meniti jalan menuju neraka, ya Allah mudahkan jalannya, Allah tunjukkan, Allah bukakan celah-celahnya. Tapi ketika dia sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, ya, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk, berikan jalan untuk meniti jalan kami berikan dia jalan kebaikan itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa kita harus ya senantiasa menjemput kebaikan itu, dan senantiasa meminta tolong kepada Allah, ya agar Allah bimbing kita di dalam melakukan ya ibadah dan melakukan amal saleh dan mengisi hari-hari kita. Jangan kita berputus asa, jangan kita menjadi orang yang lemah sehingga itu akan mudah syaitan untuk datang kepadanya. Ikhwani ma'asyal hadirin rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang ke-145, ma dalilut takdir al-hawli fi lailatul qadar? Apa pula dalil ketetapan tahunan yang sifatnya tahunan, yang mana Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar? Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebut bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah tetapkan perkara tahunan yang akan berlaku. Ya, di antara jawaban yang dinukil oleh muallif kitab, fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalamnya Allah jelaskan, Allah terangkan seluruh perkara dari maha yang bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Amran min indina, ketetapan perkara itu dari sisi kami. Itu Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Allah tetapkan perkara setahun yang akan berlaku. Ibnu Abbas, turjumanil Quran, habrul ummah, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, menjelaskan, yuktab min ummil kitab fi Lailatul Qadar, ditetapkan pada buku induk pada malam Lailatul Qadar, ma yakunu fis sana, apa yang akan terjadi berlaku selama setahun, min maut, dari kematian, au hayat, dari kehidupan, wa rizq, rizki seorang hamba,
wa matar, akan hujan, turun hujan. Hatta al-hujjat, sampai orang yang akan haji pun disebutkan Ibnu Abbas, yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan, hari itu fulan berhaji, tahun itu fulan berhaji. Wa kadza qala Hasan wa Sa'id ibn Jubair wa Muqatil wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa ghairuhum, dan masih banyak sahabat yang lain yang menyebutkan dan menjelaskan ayat-ayat yang seperti ini, keterangan yang mereka sebutkan, dan para tabi'in ya yang menyebutkan hal-hal seperti ini. Maka perkara setahun dalam Lailatul Qadar, kita minta kepada Allah ketetapan yang baik untuk kita, perkara yang baik untuk kita. Nah, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, inilah kesalahan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, mereka mengingkari Allah ya mengetahui perkara yang akan terjadi. Di sini letak kesalahan orang Qadariyah itu. Ma'bad Al-Juhani yang menyebarkan fikrah ini, bahwa mereka tidak meyakini Allah mengetahui perkara yang akan datang itu. Jadi mereka yang meyakini apa yang terjadi hari ini saja. Padahal dalam nas Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah menyebutkan betapa banyaknya ya dalil yang menunjukkan Allah mengetahui Al-Azali, yang maha, yang azal, yang lebih awal. Sebelum penciptaan langit dan bumi berapa? 50.000 tahun, itu sudah Allah tetapkan segala sesuatu. Subhanallah. Dan itu diingkari oleh mereka. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah telah menetapkan itu, dan Allah mengetahui makan wa ma sayakun, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, oleh itu kaum muslimin, orang-orang Qadariyah ini disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam majusu hazil ummah. Majusinya umat ini orang Qadariyah. Ya. Majusu hazil ummah, majusinya umat ini adalah orang Qadariyah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan pada keyakinan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengimani sedikit pun bahwa Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita Ahlus Sunnah mengatakan balillah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi ya pada kita dan pada seluruh makhluknya ya yang di masa yang akan datang. Inilah dua pembahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini, ya dalil yang ketentuan Allah yang berkaitan dengan penciptaan kita di alam rahim kita, di alam penciptaan, di awal penciptaan kita, dan kemudian dalil ketetapan Allah yang bersifat tahunan yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah berikan kepada kita ya untuk bertemu, bisa mengisi malam Lailatul Qadar pada setiap tahunnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Allah kembalikan kepada kita bulan suci Ramadan, dan Allah pertemukan kita pada bulan-bulan yang baik tersebut, yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, panjangkan umur kita, dan Allah berikan keberkahan dalam usia kita, diisi dengan amal saleh dan ketaatan yang sangat banyak yang Allah terima di sisinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan,
au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.